Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa kita dengan lancar dan khusyuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik karena negara dan dunia sedang dilanda musibah dan bencana, yakni virus COVID-19 atau virus corona. Nah, kalau dari pembahasan kali ini sesungguhnya ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada COVID-19 atau virus corona. Dan bahkan virus ini atau bencana ini sudah terjadi jauh sebelum COVID-19 datang ke bumi ini. Nah, bencana apa itu? Jadi menurut Syekh Jabir Alwani dalam kitabnya Adabul Ikhtilaf fil Islam, bahwa bencana yang paling besar yang menimpa umat manusia itu adalah masalah perbedaan pendapat. Nah, jadi berbeda pendapat itu adalah sesuatu hal yang wajar, dan berbeda pendapat itu adalah sesuatu hal yang gampang. Namun untuk menyikapi perbedaan tersebut, nah, tidak semua orang pintar dalam menyikapi perbedaan tersebut. Masing-masing orang meyakini bahwa kebenaran yang mereka yakini atau mereka pegang adalah sesuatu hal yang paling benar. Nah, ini adalah masalah yang serius karena masing-masing orang tentu memiliki keyakinan dan pendapat mereka masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada mereka yang berbeda dengan kita. Nah, kalau kita saksikan di media sosial, baik itu Instagram maupun Facebook, maka yang kita lihat setiap hari adalah ujaran kebencian, kemudian caci maki, saling menyalahkan, kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Karena ketika seseorang tidak dapat mengontrol emosi mereka dalam melihat suatu kebenaran, maka yang terjadi itu terkadang mereka itu ngomong tanpa pengetahuan. Kemudian mereka juga memutuskan sesuatu perkara itu tanpa pemahaman. Nah, kadang mereka kelihatan seperti yakin dengan pendapat mereka, padahal mereka sendiri tidak paham apa yang mereka ucapkan. Jadi yang hadir itu hanyalah tuduhan demi tuduhan yang membanjiri media sosial. Saya sangat suka pemikiran orang-orang sufi atau orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Mereka tidak letih-letih untuk menuduh orang lain kafir, karena mereka
sibuk menuduh diri mereka sendiri kafir. Karena kita sibuk memikirkan kekafiran orang, ternyata kita sendiri ini masih ada unsur kafir di dalam diri kita. Dan orang-orang sufi sering istilahnya, kalau pembahasan kita kemarin itu bermuhasabah diri, sering-sering bercermin, karena apapun yang terjadi itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan tersebut, maka kita lihat diri kita masing-masing, jangan sibuk saling menyalahkan. Kita tidak boleh juga menuduh orang, misalkan seseorang, ayo kita kembali ke Quran dan hadis, daya monggo kita ikut juga. Jangan kita tuduh, oh ini Wahabi, ini Salafi, jangan begitu. Kalau kita membalas, maka tidak akan habis-habis pertengkaran itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang masalah perbedaan ini. Salah satu contohnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Yang artinya, sungguh Muhammad ini adalah umatmu, yakni umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, dari ayat ini dapat kita lihat ketika terjadi suatu perbedaan pendapat atau pemikiran, maka hal yang patut kita sadari untuk pertama kali adalah bahwa kita ini sesungguhnya adalah umat yang satu, umatan wahidatan. Jadi umatan wahidatan itu adalah umat yang satu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi se-ekstrim apapun pemikiran atau aliran seseorang, ketika dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia masih saudara kita, masih friend, masih teman. Jadi kita tidak perlulah ger-geran mempertahankan pemikiran dan pendapat kita. Kemudian di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha war rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Lalu bersabarlah, karena sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi di ayat ini Allah menegaskan bahwa kita itu jangan berselisih. Berbeda pendapat itu wajar, seperti yang sudah saya ungkapkan, bahwa perbedaan itu memang menjadi sunatullah dan kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran itu menjadi suatu wacana untuk kita berselisih, sehingga yang ketawa itu adalah orang yang di luar kita, ya, terutama di luar Islam. Mengapa kita sekarang ini dihegemoni habis-habis? Misalkan Palestina habis dibantai oleh Israel, atau Suriah yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Karena itu tadi, karena kita mempertahankan keyakinan dan pendapat kita masing-masing, sehingga seseorang yang harusnya kita tolong karena sebagai saudara, malah kita biarkan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Padahal diterangkan di dalam surah Al-Anfal ini bahwa jangan sampai kita berselisih.
dengan masalah berbeda pendapat atau pemikiran. Nah, uniknya lagi di dalam ayat ini dijelaskan ketika terjadi perselisihan atau berbeda pendapat, maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bersabar. Nah, bukan otomatis Allah langsung bersatulah kalian, tapi bersabar. Jadi ketika terjadi perbedaan maka kita disuruh bersabar. Lalu nanti timbul pertanyaan dari orang-orang, bagaimana mungkin kita bisa bersabar? Kalau kita bersabar nanti kebenaran yang kita yakini bisa diinjak-injak oleh orang. Nah, di selanjutnya Allah menerangkan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita jangan takut. Jadi ketika terjadi perbedaan kita bersabar, kita introspeksi, kita muhasabah diri. Jangan sampai kita menuduh orang lain. Saya teringat sebuah cerita tentang sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar dan Rasulullah tengah duduk-duduk di depan rumah. Jadi mereka sedang diskusi, kemudian lewat seseorang. Lalu seseorang itu mengumpat Abu Bakar, dikata-katain lah Abu Bakar. Abu Bakar diam saja, Rasul juga diam saja. Namun lama-kelamaan karena Abu Bakar juga manusia, mungkin telinganya panas, jadi ia merespon orang tersebut dengan mengungkapkan pendapat dia juga. Nah, ketika Abu Bakar mulai merespon orang tersebut, kemudian Rasulullah meninggalkan tempat duduk tersebut. Abu Bakar pun bingung, kemudian menyusul Rasulullah dan ia bertanya, mengapa engkau pergi meninggalkan perkumpulan ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tadi sebelum kau merespon orang tersebut, ribuan malaikat tengah duduk ikut juga dalam majelis kita. Tapi ketika engkau merespon pendapat orang tersebut, nah malaikat semuanya pada lari. Malaikat saja lari, untuk apa lagi aku menunggu di majelis tersebut? Jadi aku lari juga. Nah, jadi kalau kita dihina atau dicaci, dijatuhkan oleh seseorang yang beda pendapat dengan kita, lebih baik kita diam saja. Karena kalau kita meladeni nanti kasusnya seperti hadis tersebut, malaikat jauh dari kita. Nah, oke. Jadi di dalam kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam ini, Syekh Jabir Alwani itu menjelaskan ada 3 unsur, yakni yang pertama itu adalah ikhtilaf itu sendiri, yakni perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah, dan perlu kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Di satu sisi dia sadar bahwa perbedaan itu adalah sesuatu hal yang wajar, tapi di sisi lain dia akan merasa tidak nyaman ketika berada di suatu forum yang dia anggap berbeda dengan dirinya. Nah, jadi manusia itu sedikit membingungkan. Nah, kemudian dari ikhtilaf itu akan melahirkan yang namanya jadal atau jidal. Nah, jadal atau jidal ini adalah debat atau diskusi. Nah, sering kita lihat di televisi forum-forum diskusi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang bagus. Namun yang perlu kita perhatikan di dalam jadal atau jidal ini adalah kita harus lihat lawan yang akan kita ajak diskusi, apakah ia memiliki pengetahuan yang sama dengan kita atau setara. Karena kalau kita berdiskusi dengan seseorang yang tidak memiliki pemahaman, itu malah akan menghasilkan suatu permasalahan baru. Nah, yang biasanya disebut dengan istilah siko. Nah, yang sering terjadi itu adalah siko. Jadi kalau konsep jadal atau jidal itu kan ada di dalam Al-Qur'an, ini wajadilhum
filati ya ahsan. Nah, jadi kita berbantah-bantah itu dengan baik. Nah, kadang ketika seseorang tidak mampu mengontrol emosinya, maka yang terjadi itu bukan malah jadal atau jidal, tapi siko. Jadi orang-orang yang mempertahankan argumennya dengan marah-marah, dengan kekerasan. Nah, ini yang berbahaya nih. Dan ini yang sering kita terjadi. Ya, kalau tidak percaya, nontonlah acara-acara debat tuh di televisi. Pasti yang tampil itu bukan jadal lagi, tapi siko. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang seharusnya bisa dengan bijak menyikapi permasalahan perbedaan pendapat. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang etika dalam berbeda pendapat atau adabul ikhtilaf fil Islam. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini kita dapat merenung dan bermuhasabah diri, karena itu adalah hal yang paling penting, sehingga kita dapat dengan bijak menerima perbedaan pendapat tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau saudara-saudara yang telah menonton dan mendukung channel Pandia RS TV ini. Mudah-mudahan itu jadi amal buat kalian semua. Jangan lupa dukungannya, yakni dengan mengklik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share. Bersama-sama kita menghidupkan channel ini, karena channel ini bersifat ilmu, dan semua orang wajib menuntut ilmu. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.